Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, kembali lagi nih di video kita. Semoga kalian dalam keadaan baik aja ya, agar bisa ngikutin nih pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakalan santai aja kok, soalnya kita bakalan bahas ringan, tapi tetap bermakna. Tanpa berlama-lama lagi, ayo langsung kita mulai. Definisi akuntansi pendapatan. Akuntansi pendapatan adalah proses pencatatan, pengukuran, pengakuan, dan pelaporan semua pendapatan yang diterima atau berhak diterima oleh suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Sedangkan menurut standar akuntansi atau PSAK 72 atau IFRS 15, pendapatan diakui ketika entitas mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dan pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut. Artinya, pendapatan tidak hanya diakui saat uang diterima, tetapi saat kewajiban perusahaan dipenuhi. Selanjutnya adalah klasifikasi pendapatan LRA dan LO. Yang pertama yaitu klasifikasi pendapatan LRA. Yang pertama yaitu PAD atau pendapatan asli daerah. Contohnya yaitu pajak daerah, yaitu pungutan wajib seperti pajak hotel, restoran, dan kendaraan. Kedua, retribusi, yaitu pembayaran atas layanan pemerintah, misalnya parkir atau pasar. Yang ketiga, hasil kekayaan daerah, yaitu pendapatan dari aset atau BUMD. Yang terakhir yaitu lain-lain PAD yang sah, yaitu pendapatan resmi lain di luar 3 kategori di atas. Yang kedua yaitu pendapatan transfer. Contohnya yaitu transfer pemerintah pusat seperti dana desa, DAU, dan DAK. Yang kedua yaitu transfer antar daerah, yaitu bagi hasil atau bantuan keuangan dari daerah lain. Yang ketiga yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan lain-lain di luar PAD dan transfer misalnya yaitu hibah, bantuan darurat, dan bantuan resmi lainnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi pendapatan LO. Yang pertama yaitu pendapatan operasional. Contohnya yaitu pajak, yaitu hak pemerintah atas pungutan wajib masyarakat. Yang kedua retribusi, yaitu pembayaran atas layanan yang diberikan oleh pemerintah. Ketiga, penjualan barang atau jasa, yaitu pendapatan dari barang atau jasa yang dijual pemerintah. Yang keempat, hibah, yaitu penerimaan dari pihak lain tanpa kewajiban mengembalikan. Selanjutnya adalah transfer, yaitu hak pendapatan dari pemerintah pusat atau daerah lain. Yang terakhir yaitu lain-lain pendapatan operasional, yaitu pendapatan lain yang masih terkait aktivitas utama pemerintah. Yang kedua yaitu pendapatan non-operasional. Contohnya yaitu keuntungan penjualan aset, yaitu selisih lebih dari penjualan aset pemerintah. Yang kedua, pendapatan denda atau bunga, yaitu pendapat penerimaan dari sanksi atau bunga piutang. Yang terakhir yaitu klaim asuransi, yaitu pendapatan yang diterima dari perusahaan asuransi. Selanjutnya adalah pengakuan pendapatan. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam pencatatan akuntansi sehingga akan melengkapi yang menjadi unsur aset, kewajiban ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, dan beban sebagaimana yang akan disajikan dalam laporan. Pengakuan pendapatan terdiri dari dua, yaitu pendapatan LRA dan pendapatan LO. Yang pertama yaitu pengakuan pendapatan LRA. 1. Diterima rekening kas umum pemerintah.
yaitu pendapatan diakui ketika uang masuk ke RKUD atau RKUN. Artinya adalah kas resmi pemerintah sudah bertambah. 2. Diterima oleh SKPD, yaitu pendapatan diakui ketika SKPD menerima kas langsung. Misalnya adalah pembayaran retribusi dinas terkait. Yang ketiga, diterima oleh entitas lain dari luar pemerintah atas nama bendahara umum, yaitu pendapatan diakui saat pihak ketiga menerima uang untuk pemerintah dan uang tersebut menjadi hak pemerintah meskipun belum disetor ke kas umum. Oke, kali ini gantian aku yang ngejelasin. Di sini kita akan masuk ke materi tentang pengukuran pendapatan. Tapi santai aja, soalnya aku ngebahas yang gampang dipahami. Pertama, kita akan masuk kepada pendapatan LRA. Di LRA ini, pendapatan diukur pada basis kas. Artinya apa? Artinya, pendapatan baru dicatat kalau uangnya benar-benar udah masuk nih ke pemerintah. Contohnya gini, kalau pajak baru masuk pada tanggal 5 Januari, ya itu dicatatnya sebagai pendapatan LRA di tanggal itu. Jadi, fokusnya cuma satu tuh, kas beneran diterima atau belum. Nah, lanjut ke pendapatan LO. Kalau yang tadi berbasis kas, LO ini pakai basis akrual. Lebih modern lah istilahnya. Jadi, pendapatan LO diakui saat pemerintah sudah mempunyai hak, meskipun kasnya belum diterima. Misalnya, ada pajak yang sudah jatuh tempo, dan jadi piutang di tahun ini. Meskipun uangnya belum masuk, tetap diakui sebagai pendapatan LO tahun ini. Intinya, haknya muncul, pendapatannya muncul, gitu. Sekarang kita ke bagian terakhir, yaitu pendapatan hibah. Sekarang kita ke bagian terakhir nih, tentang pendapatan hibah. Nah, hibah ini berbeda perlakuannya di LRA dan di LO. Kalau di LRA, hibah dicatat ketika kas atau barang atau jasa hibahnya udah beneran diterima. Sedangkan di LO, hibahnya diakui ketika pemerintah sudah memperoleh hak, walaupun kasnya belum masuk. Kalau hibahnya berupa uang, nilainya dicatat sebesar nilai wajar barang tersebut. Jadi, simpulan gampangnya, LRA, uang sudah masuk, catat. LO, hak sudah timbul, catat. Dan hibah ngikut aturan masing-masing laporan. Oke, sekian dari saya dan akan dilanjut oleh teman saya. Bye-bye. Selanjutnya ada contoh soal mengenai pendapatan. Dicapai kesepakatan penarikan pinjaman antara pemerintah daerah dan bank dengan nilai 180 juta. Dan pemerintah daerah berhasil melakukan emisi obligasi daerah yang dijual sebesar nilai 200 juta rupiah. Jawabannya, pada jurnal LO, pada debit kas di kas daerah sebesar 380 juta rupiah. Pada kredit utang dalam negeri sektor perbankan sebesar 180 juta rupiah. Lalu pada kredit utang dalam negeri obligasi sebesar 200 juta rupiah. Pada jurnal LRA ditulis pada debit perubahan sal sebesar 380 juta rupiah. Pada kredit penerimaan pembiayaan pinjaman dalam negeri dari bank sebesar 180 juta rupiah. Daripada kredit penerimaan pembiayaan hasil penerbitan obligasi daerah sebesar 200 juta rupiah. Oke, baik. Nah, itu dia video kita kali ini. Makasih banget ya buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat buat kalian dan bisa juga untuk menambah wawasan kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Now and forever.